Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Singapura lagi marah dengan Indonesia karena dituding negaranya menjadi surga koruptor. Tolong ceritakan latar belakangnya. Saya punya data, jumlah koruptor yang ada di Indonesia itu sempat lari bersembunyi di Singapura. Ada 23 jumlah koruptor kelas kakap yang ada di Singapura. Tonton sampai akhir video ini, Anda akan melihat, menyaksikan, dan mengetahui siapa saja orangnya. Karena selain 23 ini, ada juga pengusaha memang yang ada di Singapura, ternyata orang dari sini dan menjadi terkaya di Singapura. Sudah lama gitu ya, tudingan bahwa Singapura itu sebagai surga bagi koruptor itu sudah lama gitu. Tapi sepertinya sekarang ini ibarat manusia, kuping Singapura juga itu sudah mulai agak gerah gitu ya dengan sinyalemen-sinyalemen itu. Lalu kemudian akhirnya mereka sekarang ini itu mulai melakukan bantahan bahwa negara mereka bukan sebagai koruptor. Tapi meskipun itu sebenarnya kan kita juga bisa buat jelek. Kalau Singapuranya itu surga koruptor, kan pertanyaan besarnya sebenarnya adalah siapa penghuni surga di sana? Dan kalau ada, kan tidak boleh surga itu kosong gitu loh. Jadi kalau misalnya Singapura itu adalah surga koruptor, nah koruptornya dari mana? Ini kan penting, pertanyaan besar gitu ya. Kalau sudah jelas misalnya apakah itu dari Indonesia atau dari negara lain, pertanyaan kedua adalah dia lewat mana pintunya masuk gitu. Tapi poin besar adalah memang harus dilihat bahwa saya kira ini kan muncul sinyalemen menempatkan Singapura sebagai surga koruptor. Ini kan bukan sekedar sinyalemen biasa saja gitu. Dan memang karena beberapa data. Terkini kan sebenarnya ini kan problem, kemudian tiba-tiba reaksi Singapura ini terhadap sinyalemen surga koruptor ini kan muncul ketika ada pernyataan yang keluar dari Deputi Penindakan KPK itu kemudian melakukan, saat itu ada diskusi. Lalu kemudian mereka menjelaskan bahwa ternyata kendala yang mereka hadapi selama ini itu karena beberapa orang-orang yang dalam proses penanganan hukum dalam kasus korupsi itu terkendala. Saat itu sebenarnya konfirmasi teman-teman itu kan bertanya soal perkembangan kasus dugaan korupsi yang pengadaan IKTP. Kalau masih ingat dulu ya, jadi kasus IKTB itu yang merugikan sampai triliunan rupiah yang melibatkan Setia Novanto itu kan tidak sendiri. Masih ada beberapa tersangka. Salah satunya pada saat itu adalah itu Paulus yang kemudian juga buron gitu ya. Saat itu teman-teman jurnalis kemudian mengkonfirmasi ini apa yang terjadi. Kenapa belum bisa? Keluarlah statement dari Deputi Penindakan gitu ya, yang menyatakan bahwa ada kendala karena ternyata selama ini para buron itu melakukan pelariannya adalah tujuannya itu di Singapura. Problemnya adalah karena di Singapura itu ada kesulitan karena sampai sekarang ini itu belum menandatangani ratifikasi. Bagaimana melakukan tidak ada perjanjian ekstradisi terhadap para koruptor. Itu yang terjadi. Maka dijelaskan bahwa apalagi kalau orang itu sudah mendapatkan permanen residen. Jadi misalnya sudah punya surat untuk izin tinggal di Singapura, maka pada saat itu ya sudahlah. Akhirnya apa? Meskipun yang bersangkutan tersangka, tetap terkendala untuk bisa dieksekusi. Nah, ya, diambil contoh tadi beberapa. Sehingga kemudian keluar statement itu yang menganalogikan bahwa ternyata Singapura itu adalah surga koruptor. Nah, sinyalemen ini kemudian mendapat reaksi balik dari Singapura, membantah bahwa kami bukan surga bagi koruptor, karena faktanya Singapura mengklarifikasi selama ini sudah banyak kerjasama yang dilakukan membantu pihak Indonesia untuk bagaimana proses penanganan kasus korupsi. Meskipun memang publik pemirsa perlu tahu bahwa di Singapura dengan Indonesia itu pernah menandatangani sebenarnya ada perjanjian untuk soal ekstradisi korupsi. Itu pada zamannya Pak SBY sudah pernah sebenarnya. Tapi perjanjian itu sampai sekarang tidak bisa diimplementasikan, tidak berjalan. Kenapa? Karena perjanjian itu bersyarat. Singapura ternyata mengajukan syarat dalam perjanjian itu, dua perjanjian yang diajukan sekaligus dengan satu paket. Yaitu adalah Singapura menyatakan, it's okay, kita akan tanda tangani yang namanya perjanjian ekstradisi, tapi meminta juga pada saat bersamaan adalah perjanjian kerjasama pertahanan. Singapura dalam perjanjian pertahanan itu mengajukan bahwa satu izin untuk melakukan latihan untuk militer di atas udara atau di perairan terutama yang dekat dengan Kepulauan Kepri, dia akan melakukan di sana, dan Sumatera. Jadi mereka untuk izin. Ini yang kemudian sampai hari ini belum disetujui oleh DPR.
Dan saya kira itu bagus. Tapi pesannya sebenarnya sederhana, adalah Singapura paham betul bahwa banyak koruptor Indonesia masuk di daerahnya dan menjadikan ini sebagai bargaining untuk mendapatkan faedah di perjanjiannya lain yang sampai sekarang ini belum bisa terwujud. Sehingga akhirnya apa? Singapura membantah, tapi Indonesia hanya bisa menyatakan surga koruptor itu berada di Singapura. Siapa penghuninya? Ternyata kalau dicek memang adalah penghuni surganya itu adalah orang Indonesia lebih banyak, bukan dari mana-mana. Pintunya dari mana? Tetap dari Indonesia, lari ke Singapura. Bahkan orang yang sebenarnya yang sampai hari ini dicari, Harun Masiku, ternyata berdasarkan catatan di imigrasi terakhir juga sempat melakukan pelarian ke Singapura. Lalu ada yang menyebut sudah pulang ke Makassar, lalu kemudian hilang di mana? Yang jelas pencatatan di imigrasi pernah menyebut yang bersangkutan tujuannya ke Singapura. Itu Harun Masiku yang sampai sekarang ini jejaknya tidak diketahui. Yang lain adalah berdasarkan data yang kita coba konsolidasi, di luar selain Harun Masiku ada 23 koruptor besar kelas kakap gitu ya, yang selama ini itu berdiam di Singapura. Salah satunya adalah yang baru saja mendapatkan SP3 di KPK, yaitu Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim ini adalah salah seorang tersangka kasus korupsi BLBI yang dalam audit BPK itu kemudian yang bersangkutan itu ditengarai merugikan kerugian negara sampai 4,8 triliun. Yang kedua adalah Bambang Sutrisno. Ini merupakan sebenarnya adalah mantan komisaris Ban Surya. Dia juga adalah kasus BLBI di tahun 2003. Dari tindakan yang bersangkutan ini kemudian ditengarai mengalami kerugian negara sampai 1,5 triliun. Yang ketiga adalah ada Andrian Kiki Aryawan. Andrian Kiki Aryawan ini merupakan terpidana korupsi BLBI juga gitu. Jadi dia adalah mantan direktur Ban Surya yang telah divonis seumur hidup oleh PT Jakarta gitu ya tahun 2003. Perbuatannya ini ditengarai merugikan juga hampir sama dengan Bambang Sutrisno itu 1,5 triliun. Yang keempat adalah ada Eko Adi Putranto, sama-sama terlibat dalam kasus BLBI yang sudah menjalani vonis. Nah, kasusnya itu diduga merugikan 1 triliun lebih. Kelima, itu ada Serni Konjongian. Serni ini adalah kasus yang KLB. Jadi sebenarnya agak berbeda. Kalau BLBI dengan KLB itu berbeda gitu ya. Kalau BLBI itu sebenarnya adalah skim pinjaman pemerintah yang untuk krisis moneter pada saat itu. Tapi KLB itu berkaitan pada program gitu ya. Jadi banyak yang mengajukan. Yang keenam adalah David Nusa Wijaya. Sama, jadi sebelumnya David juga ini adalah bagian dari yang bermasalah hukum dalam kasus BLBI. Kerugiannya lagi-lagi sama 1,9 triliun. Yang ketujuh itu ada Samadikun. Saya kira publik familiar dengan nama ini ya. Jadi Samadikun Hartono ini adalah juga merupakan terpidana kasus BLBI yang merugikan keuangan negara 169,4 miliar. Setelah buron selama 13 tahun akhirnya ditangkap di tahun 2016. Kemudian yang ke-8 itu ada Agus Anwar. Agus Anwar sama-sama. Jadi Agus Anwar juga terlibat dalam kasus BLBI. Beliau ini adalah dari Bampelita. Bampelita salah satu yang mendapat dana talangan dari BLBI. Kerugian negara juga lagi-lagi ditaksir itu adalah 1,9 triliun. Lalu kemudian yang ke-9 adalah ada Sujino. Sujino ini adalah merupakan lagi-lagi kasus BLBI. Dengan kerugian negara adalah 126 juta dolar gitu ya. Dan kemudian yang bersangkutan sudah divonis oleh MA pada tahun 2004. Yang ke-10 ini adalah Maria Pauline. Ini kasusnya berbeda. Kalau yang bersangkutan ini adalah kasus pembobol Bank Nasional Indonesia gitu. Kalau ingat ada kasus BNI pada saat itu 1,7 triliun. Sempat melarikan ke Singapura yang kemudian akhirnya pindah ke Belanda gitu. Kemudian yang ke-11 ada Joko Chandra. Joko Chandra ini merupakan mantan dirut PT Era Giat Prima gitu ya, yang kemudian divonis 2 tahun penjara oleh MA setelah terbukti melakukan korupsi dalam pengalihan hak tagih piutang, yang kemudian akhirnya berdasarkan putusan itu dinyatakan bahwa negara mengalami kerugian itu sampai 300 miliar lebih. Kemudian yang ke-12 ada Gayus Tambunan. Kalau masih ingat, ini kasus pajak gitu ya. Jadi Gayus Tambunan yang kemudian ada kerugian negara 24 miliar. Juga sempat kabur ke Singapura, lalu kemudian akhirnya ditangkap. Sekarang sudah menjalani putusan dari pengadilan gitu ya. Jadi putusannya 7 tahun penjara dan sudah berada di Sukamiskin. Yang ke-13 adalah ada Nunun Nurbaiti. Nunun Nurbaiti ini merupakan ditengarai terbukti melakukan suap ke sejumlah anggota DPR RI periode 99-2004 terkait pemenangan Miranda Gultom sebagai deputi gubernur senior di BI gitu. Jadi kalau ingat
ada Miranda Gultom di situ kasusnya, yang kemudian diponis 3 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor. Kemudian yang ke-12 adalah ada Nader Tahir. Nader Tahir ini adalah kasusnya itu di Bank Mandiri. Dia kemudian sudah diponis 14 tahun penjara. Saat itu dinyatakan bahwa terbukti merugikan negara 24 miliar, 8 gitu ya. Jadi 24,8 miliar. Kemudian yang 15 adalah ada Lesmana Basuki. Lesmana Basuki ini merupakan terpidana kasus korupsi karena menjual surat-surat berharga yang merugikan negara 200 miliar lebih. Kemudian yang bersangkutan itu sudah diponis di pengadilan. Yang ke-16 ada Hartawang Alwi gitu. Jadi Hartawang ini adalah terpidana kasus penggelapan dana Bank Senturi. Kalau ingat yang pernah heboh sampai ada hak angket Bank Senturi, nah ini salah satunya adalah Hartawang Alwi yang kemudian dinyatakan di Tenggarai ada melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara 3,1 triliun sampai kemudian diponis 14 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Yang bersangkutan juga sempat melakukan pelarian ke Singapura di tahun 2008 sampai kemudian akhirnya bisa ditangkap setelah izin tinggalnya dicabut oleh pemerintah Singapura. Yang ke-17 ada Hendro Wijayanto. Jadi Hendro Wijayanto ini merupakan adalah Dirut PT Antaboga yang kemudian bersama dengan Hartawan Alwi. Jadi dia satu paket waktu kasus Senturi. Yang bersangkutan ini juga sempat bersembunyi di Singapura bersama dengan kawan mereka Hartawan Alwi. Ke-18 ada Anton Tantular, juga adalah kasus Senturi yang ditengarai merugikan negara 3,1 triliun. Kemudian yang ke-19 ada Hesham dan terpidana kasus korupsi Bank Senturi yang merugikan negara juga 3,1. Yang ke-20 juga masih paket Bank Senturi, yaitu adalah ada Rasad Adi Rafid yang juga bagian dari paket Senturi yang dan sudah diponis di Pengadilan Jakarta juga selama 15 tahun penjara. Di poin ke-21 ada Hari Matalata. Jadi ada Hari Matalata itu adalah terlibat dalam kasus ekspor tekstil senilai 1,6 miliar yang kemudian juga ditengarai melarikan diri ke Singapura dan sempat masuk DPO. Ke-22 itu adalah ada Nasarudin. Nasarudin ini kemudian bendahara umum partai politik. Tentu publik pemirsa masih ingat Nasarudin salah satu aktor yang menggerakkan KLB di Sumatera Utara sana gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada Lydia Mutar gitu ya. Ada Lydia Mutar yang merupakan pemilik Bantamara. Bantamara ini adalah salah satu yang menikmati dana BLBI. Ditengarai karena perbuatannya itu merugikan negara sampai 189 miliar. Yang bersangkutan juga ditengarai sempat berada di Singapura saat proses kasusnya berjalan. Itulah sampai kemudian keluar sinyalemen surga koruptor ada di Singapura. Pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dilakukan Indonesia? Apakah hanya cukup membuat statement sebagai surga koruptor tanpa ada upaya yang kuat? Karena bagaimanapun juga yang lari ke sana adalah orang Indonesia yang melarikan, yang merampas uang rakyat. Jadi ini adalah aktor-aktor koruptor membawa duit rakyat keluar ke Singapura. Bahkan sekali lagi saya ingatkan lagi, salah satu sumber kita yang pernah juga diwawancara di channel ini, yang pernah bekerja di Singapura, Pak Abdullah Hehamahua menyebut bahwa orang terkaya di Singapura itu bukan orang Singapura. Orang yang punya hotel termewah di Singapura bukan orang Singapura. Orang apa? Orang Indonesia. Siapa itu? Salah satunya adalah yang susah sekarang dideteksi, gitu ya. Ini yang harus kita lihat bahwa lagi-lagi harus ada sikap dari pemerintah. Sehingga sebenarnya adalah selain untuk mendesak ada implementasi terhadap perjanjian ekstradisi, yang lain adalah penting segera DPR untuk membuat undang-undang bersama pemerintah yang namanya Undang-Undang Perampasan Aset. Karena hanya dengan cara itu, kemudian seluruh aset para pelaku, baik yang ada di Indonesia dan yang ada di luar, kalau itu berkaitan dengan sumber keuangannya dari Indonesia, itu bisa dirampas. Saya kira itu yang bisa dilakukan untuk sekarang ini. Selain tentu mengadvokasi yang lain. Karena kalau hanya sekedar menyatakan bahwa ada surga koruptor, tentu ada penghuninya dan tidak ada efek yang positif bagi masyarakat. Yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan uang negara untuk kepentingan publik.